Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviliana, NIM 1904411000087. Mahasiswa semester 4 Prodi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara melakukan tes klasifikasi menggunakan metode Artificial Neural Network pada dataset hepatitis C virus atau HCV. Sebelum lanjut ke implementasi klasifikasi menggunakan metode Artificial Neural Network, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu klasifikasi dan apa itu metode Artificial Neural Network. Oke, klasifikasi itu merupakan suatu proses untuk menemukan sekumpulan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas-kelas atau konsep data yang bertujuan untuk memudahkan penggunaan model dalam memprediksi kelas-kelas objek, di mana label-label kelas itu tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan ANN atau Artificial Neural Network itu merupakan replika dari sistem saraf yang terdapat pada sistem otak manusia. Dalam proses kerjanya, otak manusia disusun atas miliaran neuron di mana masing-masing neuron akan terhubung pada puluhan ribu neuron yang lain. Suatu neuron tersusun atas 3 komponen yang utama. Yang pertama itu dendrit, yang mana merupakan saluran sinyal input yang kekuatan koneksinya kepada inti sel dipengaruhi oleh sebuah bobot atau weight. Yang kedua itu badan sel atau cell body, itu merupakan tempat proses komputasi sinyal input yang berbobot untuk menghasilkan sinyal output yang dikirimkan kepada neuron. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu akson, yang mana ini merupakan bagian yang mengirimkan sinyal output kepada neuron lain yang terhubung pada neuron. Mungkin masih bingung dari 3 komponen itu, nanti akan saya implementasikan pada aplikasi WK. Lanjut, kenapa sih kita harus melakukan klasifikasi? Yang pertama itu untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Yang kedua, yang mana setiap keadaan itu berisi sekelompok atribut. Salah satunya adalah kelas atribut. Yang ketiga, itu klasifikasi ini dibutuhkan untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Lanjut, untuk percobaan klasifikasi dataset hepatitis C virus atau HCV menggunakan metode Artificial Neural Network ini menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama itu aplikasi Orange, yang kedua yaitu aplikasi WK. Mungkin bisa langsung saja untuk langkah-langkah pada aplikasi Orange. Yang pertama kita bisa klik file atau mendrag file, terus kita pilih filenya. Nah, filenya kita pilih yang HCV EGI data. Kita open, terus kita close. Nah, di sini sudah ada file. Kemudian kita pilih select column. Kita hubungkan, terus kita klik 2 kali select column. Nah, di sini targetnya kita kasih gender. Jadi di sini gendernya ada 1, ada 2. Jadi 1 untuk laki-laki, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Terus selanjutnya kita pilih metodenya yaitu neural network. Kita tambahkan, terus kita sambungkan dengan select column. Kita tunggu prosesnya.
Terus kalau udah, kita bisa menambahkan di evaluate, kita tambahkan tes dan skor, taruh bawahnya, kita sambungkan dengan neural network-nya, terus kita sambungkan juga dengan select column-nya. Kita tunggu proses running-nya hingga 100%. Sudah selesai. Untuk melihat hasilnya kita bisa klik 2 kali. Nah, jadi ini untuk hasil dari proses klasifikasi menggunakan metode neural network, yang mana hasilnya itu di sini ada modelnya neural network, AUC-nya 0,491, CA-nya 0,490, F1-nya itu ada 0,489, precision-nya ini ada 0,489, recall-nya itu ada 0,490. Jadi ini hasil dari klasifikasi menggunakan neural network. Selanjutnya kita bisa menambahkan confusion matrix, kita sambungkan dengan test dan score. Jadi ini untuk confusion matrixnya, ini ada 1, ada 2, jadi 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jadi ini hasilnya. Lanjut, kita juga bisa menambahkan log analis, taruh di bawahnya, terus kita bisa sambungkan dari test and score dengan log analisis. Untuk log analisisnya kita bisa lihat ini hasilnya, ini targetnya, yang target itu tadi gender, jadi gender 1 ini 0,497, untuk target 2 nya itu 0, nah tapi beda ya untuk hasilnya. Terus kita juga bisa menambahkan prediction, kita bisa sambungkan juga ini. Nah, ini gendernya, ini gender 1, ada gender 2, terus ini juga ada data-datanya, ada umur. Mungkin ini cara bagaimana kita melakukan tes klasifikasi menggunakan artificial neural network menggunakan aplikasi di Orange. Untuk yang kedua, kita bisa lanjut membuka aplikasi WK. Jadi selain kita bisa menggunakan aplikasi Orange, kita bisa melakukan klasifikasi juga menggunakan aplikasi WK. Untuk tutorialnya, yang pertama itu kita bisa klik Explorer, terus kita bisa open file, pilih file yang akan kita lakukan klasifikasi, atau kita bisa milih dataset yang sudah kita download sebelumnya di website Pucci. Di sini saya simpan di D, sistem informasi, di dataset. Nah, di sini kita pilih yang CSV karena datanya kita itu berupa CSV. Di sini sama seperti yang tadi, kita menggunakan
dataset yang sama yang sudah kita gunakan di aplikasi Orange, yaitu HCV Egi Data. Kita open. Nah, jadi di sini ada atributnya. Atributnya itu ada 29 sama seperti tadi. Nah, di sini ada statistiknya yang mana minimumnya itu untuk umur ada 32, maksimumnya 61, rata-ratanya itu ada 46,319. Jadi di sini visualisasinya kita bisa lihat untuk gender, terus untuk BMI, fever. Jadi kita bisa klik salah satu untuk melihat ini minimumnya, maksimumnya itu beda-beda tiap atribut. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke proses klasifikasi dengan cara kita klik yang klasifikasi di sini. Kita klik, terus kita pilih metodenya, kita choose di sini. Kita pilih metodenya, karena di sini yang diperintahkan menggunakan metode artificial neural network, kita di sini pilih function. Kita pilih function, terus kita pilih multilayer perceptron. Multilayer perceptron. Terus kita pilih use training set, terus kita klik start. Nah, ini jadi ini hasilnya untuk yang proses klasifikasi. Di sini ada 29 atribut. Ada umur, ada jenis kelamin, BMI, fever, dan lain sebagainya. Terus di sini ada notnya, ada not 0, not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, 6, 7, sampai ada 14, sampai not 14. Terus di sini juga ada ringkasannya yang mana correlation coefficient-nya itu ada 0,5, 0,5478, terus absolute error-nya ada 0,9462, root mean square error-nya ada 1,19, relatif absolute error-nya itu ada 94,3,3625, root relative square error-nya ada 106,1567%. Terus total number of instance-nya itu ada 1385. Terus untuk menampilkan bentuk GUI-nya itu kita bisa klik yang choose, terus kita di GUI-nya ini kita bisa, kan awalnya false, kita pilih true, terus kita OK, terus kita pilih start. Nah, jadi ini kita perbesar. Nah, jadi ini hasil dari klasifikasi menggunakan metode artificial neural network. Di sini ada warna hijau, ada warna merah, ada yang warna kuning juga. Jadi yang warna hijau ini adalah input yang mana fungsinya sama seperti dendrit tadi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya, yang ada 3 komponen utama, yang mana dendrit ini merupakan saluran sinyal input yang kekuatan koneksinya kepada inti sel dipengaruhi oleh sebuah bobot atau weight. Jadi ini berupa inputannya. Nah, yang mana inputannya ini berupa atribut-atribut ini yang tadi itu ada 29. Jadi ada 29, ada umur, ada gender, ada BMI,
ada fever, nah, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang merah ini itu merupakan body cell, yang mana body cell itu merupakan tempat komputasi atau proses komputasi sinyal input berbobot untuk menghasilkan sinyal output yang akan dikirimkan kepada neuron. Jadi di sini proses komputasinya di warna merah, sedangkan yang warna kuning itu merupakan output dari klasifikasi yang mana fungsinya sama seperti akson. Jadi ini merupakan outputnya. Nah, ini merupakan outputnya. Yang mana akson ini merupakan bagian yang mengirimkan sinyal output kepada neuron lain yang terhubung pada neuron. Jadi ini untuk outputnya, ini untuk prosesnya, dan ini inputnya. Sudah jelas bukan perbedaan hasil dari aplikasi Orange dan aplikasi WK. Nah, bedanya di aplikasi Orange kita bisa menargetkan di sini. Di select column-nya kita bisa menargetkan apa yang mau kita targetkan dari fitur-fitur yang ada. Kita bisa milih fever, misal kita ubah yang gender, kita ganti ke fever. Kita close, kita tunggu prosesnya. Nunggu proses runningnya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Jadi untuk aplikasi Orange itu kita bisa memilih apa yang ingin kita targetkan dari proses klasifikasi menggunakan metode artificial neural network. Sedangkan jika di WK kita tidak bisa menargetkan, namun kita bisa langsung mengklasifikasi dari semuanya. Dari semua atribut yang ada 29 nanti ketemunya outputnya itu apa. Terus ini proses komputerisasinya dari proses klasifikasi menggunakan metode artificial neural network. Mungkin itu saja dari saya, tutorial bagaimana cara melakukan proses klasifikasi menggunakan metode artificial neural network menggunakan aplikasi Orange dan WK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.